Selamat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran kita kali ini mengenai teks laporan hasil percobaan. Mari kita belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kita akan melihat tayangan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Kemudian, kamu dapat menyimpulkan tujuan bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan tersebut. Sekarang, mari kita mengingat apa perbedaan teks laporan hasil percobaan dengan teks prosedur. Perhatikan gambar berikut. Teknik mencampur warna pada kertas. Kemudian yang kedua, membuat tempat pensil dari botol. Ada yang tahu mana yang bisa kita buat menjadi teks laporan hasil percobaan, mana yang dapat kita buat menjadi teks prosedur. Berikut ini merupakan pengertian dari teks laporan hasil percobaan. Teks ini isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Teks laporan percobaan juga menceritakan percobaan yang dilaksanakan oleh seseorang, peneliti, atau orang yang akan melakukan suatu percobaan. Secara umum, teks laporan percobaan dipakai guna melaporkan hasil dari percobaan. Misalnya, kamu membuat sebuah praktikum atau membuat sebuah karya tulis ilmiah yang kamu buat menjadi sebuah laporan ilmiah. Tujuan daripada teks laporan hasil percobaan memberikan kepada para pembaca mengenai hasil dari percobaan yang sudah dibuat. Misalnya, kamu ingin membuat sebuah percobaan yang orang lain belum pernah melakukan. Misalnya, membuat hiasan dari cangkang telur puyuh. Cangkang telur puyuh itu kamu warnai dan kamu buat dengan berbagai rupa dan berbagai bentuk. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Pertama, isinya melaporkan hasil dari percobaan. Percobaan yang dilakukan untuk menguji sesuatu. Teks laporan hasil percobaan ini awal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Yang keempat, menjabarkan bahan dan alat dan ukuran yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Yang keenam, menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil dari pengamatan. Sekarang, kalau ditanya, mengapa kita memerlukan bahan dan alat serta ukuran yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan? Ini dari teks laporan hasil percobaan. Kita kan sudah membuat sebuah percobaan, kemudian kita membuatnya, menyusunnya dalam bentuk laporan hasil percobaan. Nah, fungsi dari laporan yang sudah kita tulis itu, pertama, memberitahukan dan menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah yang sudah kita lakukan tentunya. Yang ketiga, merupakan sumber informasi. Kita jadi tahu bahwa kalau kita membuat sesuatu seperti ini dengan ukuran dan takaran yang tepat, berarti pembaca kita akan diberikan informasi yang baru atau aktual. Yang keempat, merupakan bahan pendokumentasian. Pembahasan dalam teks laporan hasil percobaan. Adanya frasa atau kelompok kata. Adanya konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat atau
yang menghubungkan paragraf dengan paragraf. Kalimat yang terdiri dari satu verba, dua, atau lebih dari dua verba. Kata benda atau nomina menggunakan berbagai istilah. Terdapat persamaan makna kata atau kita biasa menyebutnya sinonim. Atau ada kata yang berlawanan makna atau kita biasa menyebutnya antonim. Merupakan tahapan menyusun teks laporan hasil percobaan. Membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan dan percobaan yang dilakukan. Judul tidak boleh fiksi atau imajinasi. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka yang berisi tujuan melakukan percobaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang keempat, menulis kalimat penutup berisi simpulan dari hasil percobaan. Jika gagal, sebutkan atau tuliskan mengapa percobaan tersebut gagal. Dari teks laporan hasil percobaan, teks yang kita buat atau yang kita tulis atau yang kita susun atau yang kita baca bersifat objektif. Teks laporan hasil percobaan harus sesuai dengan kenyataan. Bersifat informatif. Teks ini dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain jika melakukan hal serupa. Bersifat komunikatif. Teks ini dapat terbaca atau orang lain dapat melakukan percobaan yang tertulis di laporan hasil percobaan. Dan contoh teks laporan hasil percobaan berikut. Membuat tinta tidak terlihat. Nah, perhatikan judulnya. Judul itu tidak perlu kita ganti atau kita buat menjadi membuat tinta menghilang. Nah, terlalu imajinatif kan? Ini adalah kalimat pembukanya. Kalimat pembukanya membuat orang tahu bahwa yang ditulis dalam percobaan ini adalah membuat tinta tidak terlihat. Kita menyusun tujuan dari laporan percobaan yang akan kita buat, baru kita menuliskan alat dan bahan. Ingat, alat dan bahan yang kita gunakan harus jelas ukuran, takarannya. Kalau salah menakar, maka ketika selesai melakukan satu percobaan, apakah gagal atau tidak percobaan kita dilihat dari alat dan bahan yang kita gunakan. Setelah kita menuliskan alat dan bahan yang digunakan, berikut takarannya, selanjutnya adalah langkah melakukan percobaan. Urutan langkah-langkah tidak boleh keliru, karena kalau keliru, percobaan yang akan kita lakukan tidak berhasil atau kemungkinan gagal. Ini berikut langkah-langkah percobaannya. Adalah hal yang terakhir yang kita tulis dalam teks laporan hasil percobaan. Setelah kita memberikan menyusun tujuan, kita membuat laporan, kemudian kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian langkah-langkah melakukan percobaan, dan berhasil atau tidaknya laporan yang kita buat, kita harus menuliskannya dalam simpulan hasil dari percobaan. Bagaimana sekarang? Sudah mengerti yang dimaksud dengan teks laporan hasil percobaan? Apa kamu bingung atau kamu sudah memahami bagaimana menulis sebuah teks laporan hasil percobaan? Mari kita berdiskusi. Adalah tugas diskusi yang harus kamu kerjakan bersama kelompokmu. Lihat temanmu atau kamu tentukan sendiri 2 atau 3 temanmu untuk kamu berdiskusi. Pada teks laporan berikut ini, beri judul yang tepat. Kemudian, baca dan tuliskan apa yang belum ada dalam teks laporan hasil percobaan tersebut. Laporan hasil percobaan tersebut belum selesai atau belum tuntas. Nah, kamu tuntaskan dengan memprediksi prosedur dari alat dan bahan yang kira-kira akan kamu gunakan. Ingat, alat dan bahan tersebut harus ramah lingkungan atau dari barang bekas pakai. Proyek yang harus kamu lakukan.
Lakukan percobaan berdasarkan teks laporan hasil percobaan yang sudah kamu baca dan kamu prediksi langkah-langkah melakukan percobaan. Bersama kelompokmu, videokan percobaan yang telah kalian lakukan. Simpulkan apakah percobaan kalian berhasil atau tidak. Mengapa tidak berhasil? Kalian boleh melakukan beberapa kali percobaan. Berikan strategi agar percobaan kelompokmu berhasil agar orang lain dapat mengikuti percobaan yang kalian lakukan.